Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, kita dari mahasiswa Universitas Darussalam Gontor ini ingin apa membahas tentang diplomasi Khulafaur Rasyidin. Ini perkenalkan saya sendiri Fikri Evanselus. Ini ada saudara siapa? Saudara perkenalkan saudara. Satu-satu, woi. Perkenalkan namanya. Ya, nama saya Sidi Kadiman. Satu lagi Nama saudara siapa? saya nama saya Muhammad Rizky Alfiza Zuhri dari HI 7. Oke, ya kita ingin membahas tentang diplomasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Ini eh, kita mulai bincang-bincang aja ya kayak podcast gitu ya. Jadi eh, Khulafaur Rasyidin kita mulai dari Abu Bakar. Ini kira-kira apa sih yang eh, saudara Hasbi lah, Hasbi. Gimana saudara Hasbi? Mulai dari saudara Hasbi yang diketahuin apa sih Nah, tentang diplomasi pada masa Abu Bakar itu? oke, Sukron, Fikri. Jadi, saya mau jelasin dulu Khulafaur Rasyidin ini sebenarnya siapa sih? Ya, Khulafaur Rasyidin ini punya makna sendiri, yaitu pengganti Rasul yang cendekiawan. Nah, kenapa ada Khulafaur Rasyidin ini? Karena eh, ada namanya setelah wafatnya Nabi Muhammad ini ada masa waktu di mana tidak ada kepemimpinan umat Muslim masa itu. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian tercetuslah nama Al-Khulafaur Rasyidin ini eh, dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah wafatnya beliau. Kenapa sih demikian? Karena Khulafaur Rasyidin ini beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugasnya. Nah, kolaborasi ini kan ada 4 orang. Sama ini ada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian dilanjut oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian dilanjut Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada perjalanannya pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq ini, eh, beliau ini memang salah satu orang yang paling dekat dengan Rasul pada masa kepemimpinan Rasul. Nah, kemudian beliau juga eh, apa namanya, setelah beliau wafat ini, Abu Bakar ini eh, langsung jadi pemimpin karena ketika itu beliau Nabi Muhammad ini belum mewasiatkan siapa yang akan menjadikan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad. Nah, dan pada masa pemerintahan Abu Bakar ini, eh, dalam masa Abu Bakar ini, ini, jadi itu pemerintahnya itu bersifat sentral. Jadi semua lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini terpusat kepada pemimpin tinggi. Istilahnya Abu Bakar ini segala yang mengeksekusi, membuat kebijakan, dan menurunkan jabatan segala macam lah ya. Nah, kemudian eh, dalam apa masanya ini, beliau juga Abu Bakar ini selalu menyelesaikan urusan dalam negerinya. Seperti kan waktu ada apa namanya yang permasalahan ada nabi palsu itu kan pada masa Abu Bakar ya kan, Hmm. ya kan? Nah, beliau ini yang mengurusi masalah-masalah tersebut secara langsung gitu kan. Kemudian, nah, Abu, pada masa Abu Bakar juga selain mengurusi dalam negerinya, beliau langsung memperluas kekuasaan Islam. Jadi tentara Islam yang dipimpin apa yang dalam masa pemerintah Abu Bakar ini
yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ini memperluasnya ke Irak, terus ke Syria, terus ya situ. Nah, jadi ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan oleh Abu Bakar ini sangat besar dalam kontribusi perluasan wilayah um, ini dalam konteks konstelasi politik umat Islam ya. Karena pada masa itu tuh merupakan front terdepan wilayah kekuasaan Islam dengan Romawi Timur. Aja sih yang bisa Hmm. saya. Makasih. Kita ini aja ya kayak diskusi aja ya. Eh, Kalau menurut saya juga pernah baca bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq ini itu tuh waktu setelah wafatnya Nabi Muhammad itu kan banyak pada masa itu tuh kayak masa senggang gitu loh karena Nabi Muhammad wafat dan belum ada pemimpin baru. Nah, itu walaupun Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ditetapkan diamanatkan langsung kan di musyawarah itu waktu itu suku Arab itu banyak yang memberontak itu karena ya gimana sih kita kan kalau misalkan apa rakyat biasa terus pemimpinnya ganti gitu kan tiba-tiba karena wafat. Nah, itu banyak yang memberontak dan banyak yang menolak membayar zakat juga. Itu waktu itu Abu Bakar itu punya peran besar ya. Dia mengontrol semua itu dengan diplomasi untuk menjaga kesatuan umat Islam pada waktu itu. Nah, itu tuh beliau kayak mengatur istilahnya kalau zaman sekarang mengatur militernya lah pasukan-pasukan itu buat apa namanya negosiasi juga terhadap kepala-kepala sukunya gitu kan. Habis itu akhirnya biar dari kepala suku ini untuk apa namanya rakyat-rakyatnya ini biar bisa menaati dari peraturan di apa namanya di Mekah itu. Jadi seperti itu. Kalau menurut Saudara Alfiza gimana, Za? Ada tambahan nggak? Ya baik, mungkin saya ada beberapa tambahan mengenai diplomasi Islam pada masa Abu Bakar atau apa yang dilakukan Abu Bakar dalam berdiplomasi. Jadi seperti yang kita tahu pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini yang merupakan Abu Bakar ini merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan awal Islam. Abu Bakar adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam dan cukup luas tentang agama Islam dan beberapa negara-negara, termasuk diplomasi dia sangat menguasai juga. Mungkin di sini ada beberapa aspek diplomasi Islam yang pernah Abu Bakar atau yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama itu tentang penyebaran agama Islam. Nah, Abu Bakar Siddiq sendiri memiliki tugas, salah satunya itu tugas utamanya adalah memastikan penyebaran Islam dan mempertahankan kesatuan umat Islam. Dia menggunakan diplomasi untuk memenangkan suku-suku dan komunitas yang awalnya menentang Islam. Ini sering melibatkan perundingan, negosiasi, dan perjanjian dengan suku-suku di Arab. Jadi selama proses penyebaran Islam itu Abu Bakar Siddiq sendiri menggunakanlah diplomasi yang bersifat Islam dengan nilai-nilai Islam tanpa harus adanya kekerasan atau peperangan gitu. Jadi Abu Bakar Siddiq di awal sendiri menggunakan metode-metode seperti negosiasi atau perjanjian-perjanjian atau mengadakan perundingan dengan suku-suku Arab untuk menyebarkan agama Islam. Nah, lanjutan dari poin pertama itu yaitu bentuk perjanjian Hudaybiyah. Nah, salah satu peristiwa diplomasi yang paling penting pada masa Abu Bakar. Nah, dalam perjanjian ini Abu Bakar dan pihak Quraisy di Mekah mencapai kesepakatan yang menghentikan pertempuran antara kedua pihak.
Meskipun perjanjian ini pada awalnya tampak tidak menguntungkan bagi umat Islam, tetapi dalam jangka panjang itu membuka pintu untuk perdamaian, memungkinkan banyak orang untuk memasuki Islam. Mungkin seperti itu yang bisa saya tambahkan sedikit saja mengenai diplomasi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Baik. Ini ada tambahan lagi nggak dari Saudara Aspi soal yang diplomasi ini? Cukup kalau tentang Abu Bakar. Ada lagi nggak? Udah cukup kalau yang untuk Mungkin ya udah cukup kali ya. Berarti ya. Kalau yang tentang yang kedua nih, kan ada Umar bin Khattab itu kan. Itu ada yang pengen nyampein nggak? Ya, Siapa yang duluan? ya tentulah pastilah. Ya. Ya nggak, maksudnya yang duluan. Oke. Siapa tahu. Saya Mas Oke. Fikri. Gimana tuh? Ya, jadi begini ya. Untuk masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini menjabat setelah Abu Bakar yang pada tahun 634 Masehi. Beliau ini menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Masa-masanya Abu Bakar sedang sakit, kemudian Abu Bakar memberikan wasiat kepada Umar untuk menjadi kepada Utsman untuk disampaikan kepada Umar bahwasanya yang menjadi pengganti ini Umar. Nah, kalau dalam sejarahnya Umar ini merupakan salah satu sahabat dari Rasul yang sangat keras sifatnya. Sampai-sampai beliau ini dijuluki sebagai Al-Faruq oleh Rasul, yaitu pembeda. Jadi Umar bin Khattab ini beda dari umat Muslim, sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Ya, beliau ini begitu keras, cerdas, sampai beliau ini ditakuti oleh kaum Quraisy. Walaupun beliau ini berani dan cerdas, tapi beliau ini tetap sayang oleh umat Muslim lainnya. Kemudian, oh ya, kenapa beliau ini juga dijuluki Al-Faruq ini? Karena beliau ini beliau ini juga bisa membedakan kebenaran dan keburukan. Di mana yang batil, mana yang sahih. Kemudian nih apa namanya, Umar bin Khattab ini pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini dalam menjabatnya beliau ini diberi gelar baru kan sama sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu Amir al-Mukminin, yang artinya pemimpin orang beriman. Gelar ini kan diberi oleh kaum muslimin karena melihat Umar bin Khattab ini memimpin umat Islam selama 10 tahun. Hingga beliau ini pantas. Dan dalam kepemimpinannya, beliau ini sama seperti apa yang sebelumnya, tapi lebih fokus kepada perluasan Islam ke belahan dunia lainnya. Sampai Islam ini bisa mencapai Eropa kekuasaannya. Nah, hingga 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 Islam ini kekuatannya tuh di Romawi dan Persia. Pada masa itu kan Romawi dan Persia ini sangat kuat. Jadi berkat kepemimpinan yang digunakan dan strategi yang digunakan oleh Umar bin Khattab ini bisa menyimbangi kekuatan seperti Romawi dan Persia. Nah, pada masa itu juga wilayah Islam ini diperluas hingga Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Sehingga yaitu yang dimaksud dengan luas kekuatan Islam. Nah, Umar juga membuat administrasi pemerintahnya itu kayak pemerintahan Islam ini ditaruh di negara-negara yang yang beliau kuasai kan. Seperti di Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Nah, jadi kayak ditaruh departemen-departemennya gitu untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut. Itu aja sih yang bisa saya share. Saudara Fik. Oh, ya. Saya juga pernah ini sih, bahwasannya kalau nggak salah itu di masa Umar nih, maaf ya kalau salah. Di masa Umar itu pertama kali diterapkan pajak, ya nggak sih?
ya kan ya? Itu Ya, ya, diterapkan ya. pajak di negara-negara Islam itu. Jadi gimana caranya dia apa namanya rakyat-rakyatnya itu nurut bahwasannya dengan kebijakan tersebut gitu, kebijakan adanya pajak itu. Ternyata itu dengan cara diplomasi Nabi dengan cara diplomasi Sayyidina Umar juga. Dia kan saking bijaksananya, saking dia ditakuti oleh suku-suku Arab pada waktu itu kan itu membuktikan bahwasannya siapa sih yang nggak mau nurut sama dia gitu, saking bijaksananya gitu. Jadi akhirnya semua bahkan yang orang-orang non muslim, yang rakyat-rakyat non muslim itu mematuhi kebijakan tersebut dan akhirnya membayar pajak dan eh, ya nurut lah sama kebijakan dari eh, itu dari khilafah beliau gitu kan. Itu juga pada masa beliau juga banyak eh, ya itu kayak tadi yang dijelaskan oleh saudara Asbi, apa namanya, mungkin diplomasinya itu ya lewat kepala-kepala dari negara-negara yang saat itu lagi dikuasai oleh Islam gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau menurut saudara Alfiza gimana soal khilafah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab? Ya mungkin beberapa poin tentang diplomasi yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Umar bin Khattab sudah disampaikan sama saudara Fikri dan Hasbi. Saya ingin menambahkan tentang eh, adanya perlindungan bagi non-Muslim. Jadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ini, dia memperkenalkan ada sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Umar bin Khattab yaitu dimi. Dimi ini yang memberikan perlindungan kepada komunitas non-Muslim yang tinggal di wilayah Islam. Ini adalah langkah diplomatik untuk memastikan bahwa non-Muslim merasa aman dan dihormati dalam kekuasaan Islam. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Umar ini kan salah satu khalifah yang memiliki sifat yang bijaksana lah dan adil gitu. Jadi dia sendiri tidak hanya melakukan atau tidak hanya bersifat adil ke muslim saja, tetapi dia pun memberikan hak-hak bagi warga-warganya yang memeluk atau yang non muslim seperti itu. Nah, selanjutnya itu pada zaman Umar bin Khattab juga adanya penyelenggaraan penaklukan Damaskus. Nah, salah satu contoh diplomasi yang khas penaklukan Damaskus itu. Nah, Umar menugaskan salah satu jenderalnya, siapa? Khalid bin Walid, nah, untuk melakukan penaklukan dengan instruksi khusus untuk memperlakukan penduduk Damaskus dengan baik dan menjaga perdamaian. Jadi di sini di wilayah Damaskus pun itu masih secara tidak langsung masih di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab dengan bantuannya Khalid bin Walid. Tetap sama walaupun tidak langsung, tetapi kedamaian, keadilan, dan semua aspek-aspek Islam yang tidak menyakiti pihak manapun itu dijunjung tinggi di sana. Mungkin sekian dari saya untuk diplomasi yang ada pada masa Umar bin Khattab. Oke, terima kasih saudara Alfiza. Saya lanjutkan untuk peran ketiga dari Khulafaur Rasyidin, maksudnya peran Utsman bin Affan dalam berdiplomasi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada Utsman bin Affan ini terdapat eh, apa ya aspek diplomasi Islam yang berbentuk dengan penyalinan Al-Quran. Maksudnya penyalinan Al-Quran adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh Utsman, penyalinan resmi Al-Quran dalam bentuk tulisan yang sama dengan versi tulisan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa kenapa hal ini bisa dilakukan? Kenapa harus ada penyalinan atau penulisan Al-Quran? Nah, untuk menghindari perbedaan dalam bacaan Al-Quran dan untuk memastikan kesatuan dalam penyebaran agama Islam. Nah, jadi intinya pada masa Utsman bin Affan ini, Utsman sendiri
memimpinlah istilahnya dalam penulisan Al-Quran agar seperti yang kita tahu pada masa tersebut Al-Quran sendiri masih berbentuk dengan hafalan. Tentunya disebarkan melalui lisan antar lisan itu dan banyaknya para hafiz-hafiz yang meninggal dunia entah itu ya karena sakit atau karena peperangan. Oleh karena itu agar ayat Al-Quran sendiri tidak mengalami kekurangan atau kehilangan, akhirnya pada masa Utsman bin Affan sendiri diadakanlah penulisan Al-Quran. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan mengenai diplomasi Islam pada masa Utsman bin Affan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Fikri atau Hasbi, silakan. Saudara Hasbi ada tambahan? Ya, kalau dalam masa pemerintahan Utsman ini, beliau ini merupakan negara kaya. Cuman dalam masa kepemimpinan ini, Utsman ini masih melanjutkan apa yang dijabat oleh Umar ya, kebijakannya yaitu memperluas wilayah strategis kekuasaan Islam di Irak dan Mesir, dan ya itu yang paling dikuatkan. Nah, dan kemudian eh, Utsman ini eh, lebih tepatnya pemerintahan Utsman ini pemerintahan yang membangunkan infrastruktur dalam kota ya. Jadi dalam kekuasaan wilayah Islam itu seperti membangun penjagaan banjir, jalan-jalan di perkotaan, kemudian jembatan, juga dibangunlah masjid-masjid dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Nah, Utsman ini juga mengangkat di pemerintahnya ini keluarga-keluarganya, sehingga eh, ada sedikit konflik di dalam pemerintahan Utsman ini. Karena ada beberapa dari kalangan Muslim yang tidak suka terhadap pemerintahan Utsman yang mengangkat keluarganya itu dalam pemerintahannya gitu. Dan dalam pemerintahan Utsman ini eh, apa nih, menekankan sistem kekuasaan sentralistik seperti Abu Bakar eh, yang menguasai seluruh pendapatan provinsi dan menetapkan seorang juru hitung dari keluarganya sendiri. Dan juga Utsman itu membentuk lembaga pertukaran tanah untuk membagi-bagi tanah agar produktif dan membangun angkatan laut. Beliau ini semacam itu dalam pemerintahan. Ya, lanjut saudara. Ya berarti secara apa namanya umumnya ya nabi kan Khalifah Utsman bin Affan ini emang meneruskan perjuangan dari khilafahnya Umar bin Khattab gitu ya. Ini biar mempersingkat waktu langsung aja kita bahas ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masa khilafah Ali bin Abi Thalib itu kira-kira ada yang mau menjelaskan dulu tentang khilafah Ali bin Abi Thalib? Ada nggak? Ya udah saya apa sih? Mungkin Nah ini Fikri jadi dulu, Fikri dulu. ya, Fikri lanjut aja aja dulu. ya. Ya, Ali Fikri bin aja Abi dulu. Thalib ini adalah khilafah keempat ya. Seperti yang kita tahu itu tuh zaman pada Ali bin Abi Thalib itu banyak eh, tentang penyelesaian konflik. Itu juga ada di apa namanya perang Siffin namanya. Perang Siffin itu waktu itu diselesaikan juga dengan diplomasi eh, Nabi diplomasi Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Terus ada juga di apa namanya waktu masa penaklukan Ali bin Abi Thalib itu berurusan dengan wilayah-wilayah apa namanya yang belum dijarahi oleh negara Islam dan itu apa namanya menggunakan metode diplomasi juga yang dimana yang pasti apa namanya adanya pelindungan hak-hak kaum minoritas kayak yang non Muslim itu di masa Ali bin Abi Thalib juga disejahterakan lah itu juga
eh, pokoknya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini apa namanya lebih ke apa ya, eh, penaklukan negara-negara Islam yang negara-negara yang belum Islam menjadi Islam, dan itu juga apa namanya hak-hak minoritas itu dinaikkan lah, jadi nggak, minoritas itu nggak dikucilkan, nggak ada namanya rasis gitu ya, beda suku nggak dianggap gitu, tapi tetap walaupun tetap harus membayar pajak. Ada tambahan nggak? Ya mungkin saya tambah sedikit dari apa yang telah disampaikan sama Saudara Fikri. Jadi pada masa Utsman sendiri itu terdapat beberapa banyak konflik yang terjadi, entah itu konflik internal. Nah, dan ada beberapa konflik yang bersifat politik lah intinya seperti itu. Nah, tetapi Utsman sendiri pun dia dikenal sebagai Ali. salah Ali, maksudnya Ali, sorry. Ya, Ali sendiri pun dikenal sebagai salah satu khalifah yang menjunjung tinggi tentang hmm, musyawarah atau pengambilan keputusan itu dengan adanya konsultasi lah intinya seperti itu. Nah, beberapa konflik atau perbedaan yang terjadi pun ada beberapa yang bisa dilerai dengan adanya musyawarah tersebut. Nah, tetapi seperti yang sudah disampaikan Vicky tadi, seperti contohnya Siffin atau Karbala, itu adalah konflik-konflik yang mungkin tidak bisa dibendung dengan adanya diplomasi. Makanya sampai harus adanya peristiwa pertempuran Siffin dan peristiwa Karbala. Nah, tetapi eh, seperti yang kita tahu bahwa Ali sendiri memberikan banyak pemberian nasihat atau konsultasi gitu. Ali dikenal dengan pendekatannya yang sangat terbuka terhadap sahabat-sahabatnya dan para penasihatnya gitu. Nah, mungkin dengan itu bentuk diplomasi Islam yang diterapkan oleh Ali sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi pada masanya, meskipun tidak semuanya bisa dibendung dengan menggunakan musyawarah saja seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh Saudara Hasbi. Oh iya, Fikri. Oh nggak jadi. Ada juga ini dalam pemerintahannya Ali ini ada yang dikenal dengan istilah perang Jamal nih, atau enggak disebut dengan perang Unta. Perang ini terjadi karena adanya pertentangan Ali dan Muawiyah yang berkorelasi dengan tadi menimbulkan perang Siffin. Nah, itu kan karena ada pemberontakan. Jadi intinya ini dalam pemerintahan Ali ini sebenarnya tidak banyak yang banyak dibicarakannya. Cuman lebih tepatnya Ali ini menata kembali eh, beberapa daerah yang dirasa bagi Ali ini tidak cakap dalam bekerja, sehingga yang dilakukan oleh Ali ini menata ulang eh, pengelolaan pemerintahan yang dijabat oleh masa sebelumnya oleh Utsman. Dan Ali sendiri ini masa Ali ini ya lebih banyak ke perundingan-perundingan dalam menyelesaikan konflik internal. Tapi untuk perluasan wilayah sendiri itu tidak meluaskan, cuman lebih ke mempertahankan kekuasaan di luar ya kekuasaan Islam di luar yang sudah luas. Begitu aja sih tambahannya. Ya, Mungkin bisa Udah. disimpulkan atau ditutup langsung oleh Fikri. Ya, berarti intinya ya, pada masa Khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin ini Islam ini sedang eh, membangun kembali umat peradaban. Islam yang
lagi jatuh-jatuhnya sepeninggalan Rasulullah kan ya. Itu soalnya umat Islam, saya yakin sih saking jatuhnya ya, siapa sih yang nggak jatuh ngerasain waktu zaman Rasulullah itu tiba-tiba Rasulullah nggak ada, sahabat pasti sedih kan. Nah itu Khulafaur Rasyidin itu tugasnya ya itu mungkin mengembalikan tekad mereka lah biar Islam ini maju lagi gitu kan. Jadi intinya ya seperti itu. Ada tambahan nggak? Nggak ada ya? Ya, udah lah cukup. Ya udah, berarti mungkin itu saja dari kami untuk penjelasan terkait diplomasi pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya stay tune ya di YouTube kami ya untuk pembahasan diplomasi Islam selanjutnya. Oke, salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.